Selamat malam pemirsa dan selamat bergabung kembali di program Newsroom edisi Senin 23 Juni 2025. Kita mulai saja ke Newsroom selengkapnya bersama saya Devi Silaban. Memperingati Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025, Polresta Tanjung Pinang menggelar kegiatan pelayanan masyarakat gratis yang dikemas dalam suasana santai Car Free Day atau CFD. Polresta Tanjung Pinang menyelenggarakan kegiatan Car Free Day atau CFD di kawasan pelataran Tugu Sirih, Kota Tanjung Pinang pada Minggu 22 Juni 2025. CFD dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79 ini disambut antusias ratusan masyarakat. Sejak pagi, lokasi acara sudah dipadati masyarakat yang datang dengan semangat mengikuti senam sehat bersama. Dalam kegiatan CFD ini tersedia berbagai layanan publik gratis, yakni pemeriksaan kesehatan gratis, pembuatan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, perpanjangan surat tanda nomor kendaraan atau STNK, hingga perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM. Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol Hamam Wahyudi mengungkapkan kegiatan ini merupakan bentuk pendekatan humanis Polri kepada masyarakat, sekaligus wujud semangat Polri dalam mendukung gaya hidup sehat. Ia menyebut layanan publik gratis ini menjadi bukti nyata komitmen institusi kepolisian dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain Car Free Day, untuk kegiatan olahraga bersama, kami juga memberikan tambahan pelayanan kepada masyarakat, yaitu berupa perpanjangan SIM, kemudian perpanjangan STNK, dan juga ada pelayanan kesehatan. Dan ditambah lagi ada juga pelayanan SKCK. Dan alhamdulillah masyarakat sangat antusias dan ada masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan kita, mereka bisa datang ke sini di saat kegiatan olahraga atau Car Free Day di Tugu Sirih. Kegiatan CFD ini tidak hanya memberi layanan publik gratis, melainkan juga sebagai sarana mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui hadirnya pelaku UMKM di lokasi kegiatan. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Organisasi Amatir Radio Indonesia atau Orari Lokal Bintan merayakan hari jadi ketiga dengan kegiatan pendakian Gunung Bintan yang diikuti ratusan peserta. Perayaan hari jadi ketiga Organisasi Amatir Radio Indonesia atau Orari Lokal Bintan di tempat wisata pemancingan Poyotomo Bintan pada Minggu 22 Juni 2025 dimeriahkan oleh ratusan masyarakat. Keseruan perayaan hari jadi Orari Lokal Bintan ini diawali dengan kegiatan pendakian Gunung Bintan. Ketua Orari Lokal Bintan Saiful Arif mengungkapkan peserta yang ikut pendakian Gunung Bintan mencapai 130 orang yang tergabung dari anggota Orari hingga masyarakat umum. Oke, jadi kegiatan anniversary yang ketiga Orari Lokal Bintan ini sebenarnya lebih ke apresiasi kami selaku pengurus kepada pencapaian daripada kepengurusan kita selama 3 tahun ini yang telah berhasil dalam melaksanakan semua program dan melebihi daripada apa yang kita targetkan ya. Jadi kita dulu bermimpi punya repeater, alhamdulillah di kepengurusan 3 tahun ini kita sudah bisa ada repeater. Kita juga ada support untuk kegiatan Dukom, termasuk juga ke pemerintahan dalam hal kita membantu bergabung dalam keanggotaan di BPBD dalam forum penanganan bencana. Demikian. Untuk peserta pendakian gunungnya ya, karena rangkaian acara kita HUT-nya salah satu ada pendakian, itu kita buka untuk umum. Jadi semua peserta yang ingin menikmati alam pegunungan Bintan bisa ikut bergabung, dan alhamdulillah peserta kita tembus di 133 semua. Acara tersebut dihadiri oleh ketua dan pengurus Orari daerah lain, yakni pengurus Orari Kepri, Orari Lokal Batam, Orari Lokal Tanjung Pinang, dan ketua Orari Pangkal Pinang. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menggelar khitanan gratis kepada 210 anak di Kota Tanjung Pinang. Acara tersebut dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah dan sebagai bentuk pemberian pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat.
Pemerintah Kota Tanjung Pinang menggelar kitanan gratis untuk 210 anak di Kota Tanjung Pinang pada Minggu 22 Juni 2025. Kitanan massal tersebut dilaksanakan di 4 puskesmas secara bersamaan, yakni Puskesmas Batu 10, Puskesmas Seicang, Puskesmas Tanjung Pinang, dan Puskesmas Kampung Bugis. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan kegiatan ini dalam rangka memanfaatkan momentum libur sekolah dan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Lis menerangkan bahwa kegiatan ini bagian dari agenda rutin tahunan dalam upaya agar Pemko dapat terus memberi kontribusi bagi masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu. Selain kitanan massal gratis, Pemko juga berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Alhamdulillah, kita bersyukur Dinas Kesehatan dan seluruh perangkatnya terus bisa mempertahankan kegiatan ini sehingga ini menjadi kegiatan rutin setiap tahun. Nah, ini kan sangat membantu masyarakat kita. Jadi persoalannya adalah bukan hanya paling tidak kalau sunat di tempat biasa saja atau di dokter umum lah atau di rumah sakit dan sebagainya, itu kan paling tidak sekitar lebih kurang 500-600 ribu ya Pak Ustadz ya. Dan itu juga harus ada kontinu pemeriksaan, paling kurang kan setiap minggunya tentu. Nah, dengan adanya tentunya kitanan massal ini, alhamdulillah masyarakat juga terbantu. Dalam kitanan massal ini, setiap anak yang dikitan mendapatkan bingkisan dan uang tunai. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Seleksi Tilawatil Quran dan Hadis atau STQH ke-11 tingkat Provinsi Kepulauan Riau resmi dibuka oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad. STQH ke-11 tingkat Provinsi Kepulauan Riau resmi dibuka pada Sabtu malam 21 Juni 2025. Pembukaan yang diawali parade defile kafilah dari kabupaten kota sekepri itu tampak meriah dan hikmat. Pembukaan STQH ke-11 ditandai dengan pengibaran bendera LPTQ oleh Paskibraka Kesbangpol dengan diiringi himne MTQH oleh Marching Band Tunas Gurindam Korps Warda Kepri. Setelah pengibaran bendera LPTQ, dilakukan penyerahan piala bergilir oleh Wali Kota Batam Am Sakar Ahmad kepada Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad yang kemudian menyerahkannya kepada Ketua LPTQ Provinsi Kepri Nyanyang Haris Pratamura. Dalam kesempatan itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menekankan STQH bukan sekedar lomba membaca dan menghafal Al-Quran, melainkan wujud nyata dari misi kultural dan spiritual umat Islam di masa kini. Ansar menyampaikan bahwa pelaksanaan STQH ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Kepri untuk memperkuat fondasi keislaman masyarakat, khususnya di tengah tantangan era digital. STQH ini kan tidak sebatas kita berkompetisi melantunkan ayat-ayat Quran dan hadis, tapi kita jadikan sebagai momentum memicu dan memacu semangat kita untuk memasyarakatkan Al-Quran lah di tengah-tengah masyarakat. Di era digitalisasi seperti ini, begitu cepatnya perubahan dunia ini, sehingga kadangkala kebenaran pun bisa bersifat subjektif. Maka tentu saat-saat ini kita mesti kembali kepada basic kita, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran adalah solusi dalam kehidupan. Apapun pertanyaan dalam kehidupan ini, jawabannya Al-Quran. Ajang STQH ke-11 ini melibatkan 154 peserta dari 7 kabupaten dan kota. Para peserta akan memperlombakan 4 cabang perlombaan meliputi cabang seni Al-Quran, cabang hifz Al-Quran, cabang tafsir Al-Quran, dan cabang hadis. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Dalam kunjungan kerja ke Farm Layer and Pulet PT Java di Bintan, Ketua Komisi 4 DPRD RI, Titik Soeharto mengharap terciptanya kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan nasional. Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Farm Layer and Pulet atau kandang ayam milik Java Group di Toapaya, Kabupaten Bintan pada Minggu 22 Juni 2025 petang. Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Haryadi atau biasa dikenal Titik Soeharto, mengapresiasi Java atas kontribusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan daging ayam dan telur. Dalam kesempatan itu, Titik mendorong penguatan kemitraan antara Java dan peternak melalui program Bapak Angkat dan Anak Angkat.
Tujuannya agar kesejahteraan masyarakat dapat tercipta dan juga untuk mempercepat penguatan ketahanan pangan di Indonesia, khususnya Provinsi Kepulauan Riau. Kami mengapresiasi kinerja daripada PT Japa ini yang berkembang begitu pesat, menghasilkan kebutuhan susu, kebutuhan daging ayam, kebutuhan telur untuk masyarakat, bahkan sudah punya peternakan yang luas di Cina. Ya, ini masih jadi PT yang go public di Indonesia, ya. Jadi kami sangat mengapresiasi itu dan ini bidang usaha ini sejalan dengan kegiatan kami di Komisi 4. Jadi nanti yang bisa segala kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pertanian, peternakan, apa yang bisa kami bantu untuk bisa lebih mensejahterakan masyarakat dan membantu ketahanan pangan, mempercepat ketahanan pangan kita, tentunya kita akan support. Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad berharap hal ini dapat menjadi momen untuk membawa Provinsi Kepulauan Riau menjadi lebih maju. Kali-kali ke Bintan ya, tapi Allah baru izinkan hari ini, alhamdulillah, dan saya yakin ini momentum peluang penting bagi kita untuk terus membangun Kepri lebih maju. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berencana lakukan peremajaan komoditas yang ada, salah satunya produksi kelapa, untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad saat mendampingi Ketua Komisi 4 DPR RI di Kabupaten Bintan merencanakan peremajaan sejumlah komoditas yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu yang menjadi fokus perbaikan pemerintah daerah adalah peremajaan komoditas kelapa. Ansar menyebut dengan diterapkannya upaya tersebut dapat berdampak pada kebutuhan yang ada di Kepulauan Riau dan ditargetkan dapat menembus pasar internasional. Perbuatan hasil secara ekonomi. Kita juga tadi sudah berdiskusi ke depan perlu beberapa peremajaan beberapa komoditi penting seperti kelapa, ya, di Natuna, Anambas, di Lingga, karena perspektif harganya cukup bagus. Nanti kita akan tidak lanjuti mungkin dengan teman-teman anggota Komisi 4 dengan persetujuan Ibu, supaya ya kita juga bisa menghasilkan kelapa yang cukup besar, selain untuk memenuhi kebutuhan industri halal hub kita, pengolahan kelapa juga untuk tembus ke pasar internasional yang saat ini juga sangat membutuhkan kelapa. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.